Koneksi antar materi modul 2.2 Kompetensi Sosial Emosional. Saya Rizky Nopritasari, kelas 44, CGP Angkatan 10. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul sebelumnya? Kesimpulan setelah mempelajari materi pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama, pembelajaran kompetensi sosial dan emosional ini adalah proses kolaborasi seluruh stakeholder sekolah dalam membiasakan dan menumbuhkan rasa sosial dan menstabilkan emosi siswa dalam setiap kondisi dan situasi. Yang kedua, ada 5 kompetensi dalam sosial emosional, yaitu sadar diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan dengan tanggung jawab. 3. Guru dan tenaga kependidikan harus ditanamkan sikap sosial dan emosional yang stabil. Jika Bapak Ibu guru semua sudah memiliki kecakapan tersebut, kita dengan mudah untuk mengimbaskan atau mempraktekkan ke siswa. Siswa juga bisa mengamati perilaku guru yang bertanggung jawab atas apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang dilakukan. Yang keempat, sosial emosional ini sangat berharga untuk terus dilatih ke siswa atau individu, dikarenakan kecerdasan atau kepintaran tidak cukup tanpa ada akhlak atau tingkatan emosional yang stabil. Sama halnya dengan IQ. IQ itu tidak terlalu penting tanpa ada EQ. Jadi, EQ adalah lebih baik daripada IQ. Begitu. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.1 yaitu Filosofi Ki Hajar Dewantara menuntut segala kodrat alam dan kodrat zaman siswa agar siswa selamat dan bahagia. Sementara modul 2.2 tentang pembiasaan atau penanaman kompetensi sosial dan emosional siswa. Kaitannya adalah guru memiliki tanggung jawab dalam menuntun sifat sosial dan emosional siswa agar siswa nantinya dapat mengatasi segala kondisi dan situasi saat ini dengan baik dan rasa tanggung jawab menjadi manusia sebaik-baiknya, bahagia, dan selamat. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.2 yaitu modul 2.2 mengajarkan kita bahwa kompetensi sosial dan emosional harus ditanamkan dan dibiasakan kepada murid dan guru. Modul 1.2 mengajarkan kita bahwa nilai dan peran guru penggerak seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid, dan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, di sini kaitan antara modul 2.2 dengan 1.2 adalah guru sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat mengajarkan secara eksplisit 5 kompetensi murid sosial emosional agar mampu hidup secara mandiri, reflektif, kolaboratif, dengan teman atau dengan masyarakat sosial dalam segala situasi. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.3 adalah modul 2.2 KSE ada hubungannya dengan modul 1.3 visi guru penggerak, yaitu
Dengan terbentuknya kompetensi sosial emosional siswa yang baik, visi guru atau visi sekolah dapat dengan mudah dilakukan dan diamalkan oleh seluruh stakeholder. Karena mereka punya kesadaran diri dan kesadaran sosial serta mampu berelasi antar semua stakeholder demi tercapainya cita-cita sekolah yang baik dan bertanggung jawab. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.4 adalah modul 2.2 mengajarkan kita tentang kompetensi sosial emosional ada hubungannya dengan modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu jika seorang murid memiliki kesadaran diri untuk mampu berintegritas dan jujur dalam setiap tindakan, dapat menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah. Begitu juga dengan siswa yang memiliki kompetensi manajemen diri, dapat menumbuhkan disiplin positif dalam diri siswa. Disiplin positif inilah bagian dari budaya positif yang harus kita junjung tinggi di sekolah. Kaitan modul 2.2 KSE dengan modul 2.1 pembelajaran diferensiasi. Contoh dalam kesadaran diri di KSE itu ada minat yang dapat dikembangkan, sehingga ini ada kaitannya dengan tahapan awal pembelajaran diferensiasi, yaitu mengetahui minat siswa. Kemudian di kompetensi kesadaran sosial ada mengakui kekuatan orang lain, sehingga di pembelajaran diferensiasi itulah siswa harus bisa mengakui bahwa orang lain memiliki bakat yang kuat yang berbeda dari kita. Relasi atau hubungan positif antara guru dan murid juga terlihat di pembelajaran diferensiasi, yaitu guru akan memberikan bantuan mulai dari bantuan kecil terhadap siswa yang kesulitan belajar. Ini disebut juga dengan scaffolding. Ada beberapa pertanyaan lanjutan untuk meningkatkan pemahaman di pembelajaran kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional lebih ditekankan kepada sikap dan pemikiran kita terhadap masyarakat luas. Contohnya masyarakat sekitar sekolah atau masyarakat sekitar rumah. Sehingga perlu ada keaktifan diri dalam bersosialisasi dengan sesama manusia yang berdekatan dengan kita. Ternyata, setelah kita mempelajari modul ini, di modul 2.2 ini dipelajari 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan dan bertanggung jawab. Sehingga saya tertarik untuk mempelajari apa kriteria dari masing-masing 5 kompetensi ini. Pertanyaan kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah pembelajaran sosial dan emosional sangat perlu dilatih dan dibiasakan kepada murid di sela pembelajaran yang kita ampu, atau bisa juga menjadi pengajaran eksplisit khusus meningkatkan jiwa sosial dan mengatur emosional siswa dalam kondisi apapun. Yang kedua, setiap orang harus dapat memiliki 5 kompetensi sosial emosional. Ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 3. Guru dan tendik mengetahui kebutuhan belajar siswa dari pengidentifikasian jenis emosi yang ada. Dari emosi atau perasaan siswa, guru dapat mengkoordinasi dan merancang pembelajaran yang mencerminkan beberapa kompetensi sosial emosional agar mereka sadar bahwa mereka sedang belajar penuh atau mindfulness. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas atau di sekolah kepada murid adalah 1. Memulai pembelajaran dengan berdoa, itu pasti ya.
Yang kedua, membuat siswa sadar penuh untuk siap belajar atau mindfulness dengan teknik napas stop. Ketiga, belajar materi sambil disisipkan materi sosial emosional. Yang keempat, lebih sering atau diperkenalkan dengan 5 kompetensi sosial emosional kepada murid. Perubahan yang mungkin akan saya terapkan di kelas atau di sekolah bagi guru, yang pertama, mengintegrasi kompetensi sosial emosional saat rapat kerja dan menentukan program kerja berikutnya. 2. Mengadakan pelatihan pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga, mampu berperan aktif dalam setiap kegiatan sekolah. 4. Dianjurkan untuk melakukan refleksi atas hasil pembelajaran murid. Terima kasih. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.